Oke, halo Bapak dan Ibu pengawas sekolah, juga rekan-rekan operator dinas pendidikan. Ada kabar yang super penting nih terkait tunjangan profesi. Proses validasi data atau yang biasa kita sebut verval, sekarang sistemnya berubah jadi bulanan. Nah, dalam penjelasan singkat ini, kita akan kupas tuntas gimana cara kerjanya sekarang. Jadi, apa aja yang akan kita bahas? Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih sistemnya harus diubah. Terus, kita bandingkan dengan yang lama, biar kebayang bedanya di mana. Setelah itu, kita langsung praktek. Bedah prosesnya step by step, lengkap dengan checklist bulanan, dan ini yang paling penting, deadline yang nggak boleh banget terlewat. Oh iya, dan tenang saja, kalau nanti ada kendala, saya juga akan kasih tahu kemana harus cari bantuan. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya, kenapa harus ada perubahan? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Tujuannya cuma dua, biar pembayaran tunjangan bisa lebih tepat waktu dan data kita semua jadi jauh lebih akurat. Nah, ini penting untuk dicatat ya. Perubahan ini bukan sekedar update aplikasi biasa. Ini tuh inisiatif resmi dari pemerintah, landasan hukumnya jelas, yaitu Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025. Tujuannya? Yaitu tadi, buat membereskan masalah klasik yang sering kita hadapi, seperti pembayaran yang telat dan data pengawas yang kadang kurang update. Lalu, apa sih inti dari perubahannya? Apa yang paling beda antara sistem lama dengan yang baru? Yuk kita lihat bareng-barang. Nah, ini dia nih, perubahan paling fundamentalnya. Dulu, kita kan kenalnya verval itu per semester. Sekali kerja untuk 6 bulan ke depan. Beres. Sekarang, lupakan cara itu. Sistem baru ini mewajibkan kita melakukan verval kali setiap bulan. Kenapa repot-repot dibuat bulanan? Tujuannya supaya data di Simtendik itu selalu sinkron dengan jadwal validasi SKTP di SIM Tunjangan. Jadi nggak ada lagi cerita data telat. Jadi, kalau kita rangkum sebentar, dasar hukumnya jelas. Permendikdasmen nomor 4. Efeknya, frekuensi verval jadi bulanan. Nah, konsekuensinya buat kita semua di lapangan apa? Artinya, pengiriman data sekarang jadi agenda rutin bulanan. Kuncinya sekarang ada di konsistensi dan ketepatan waktu. Oke, mungkin ada yang bertanya, berarti verval yang di awal semester itu hilang dong? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Jawabannya, enggak. Sistem baru ini sebenarnya punya dua bagian. Proses di awal semester itu tetap ada, tapi sekarang ditambah dengan proses baru yang sifatnya bulanan. Jadi, yang pertama itu namanya verval awal semester. Ini persis seperti yang biasa kita lakukan kok, setiap bulan Januari dan Juli. Fungsinya juga nggak berubah, untuk ngecek status awal, memastikan pengawas sekolahnya masih aktif atau tidak. Jadi, bagian ini aman ya, tidak ada yang aneh. Pasti familiar banget kan sama tampilan yang ini? Ini layar yang selalu menyambut kita setiap awal semester pas pertama kali login Simtendik. Jadi, saya mau tegaskan sekali lagi ya, proses awal semester ini tidak hilang. Ini tetap ada dan wajib dikerjakan seperti biasa. Nah, setelah yang lama beres, baru kita masuk ke menu utamanya. Ini dia yang baru, verval setiap bulan. Inilah proses tambahan yang jadi fokus kita sekarang. Setiap bulan kita harus update data, sesuaikan lagi sekolah binaan pengawas kalau memang ada perubahan, pokoknya memastikan semuanya valid sebelum datanya dilempar ke sistem tunjangan. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu prakteknya. Apa saja sih yang harus kita klik di dalam sistem setiap bulan? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Intinya, ada 4 langkah utama yang jadi ritual bulanan kita di Simtendik. Gampang kok mengingatnya. Pertama, aktifkan bulannya. Kedua, konfirmasi status pengawas. Ketiga, sesuaikan sekolah binaan. Dan keempat, yang terakhir, kirim datanya. Cuma 4 itu saja. Langkah pertama, gampang banget. Begitu Anda buka dashboard utama Simtendik, cari tombol yang tulisannya pilih bulan. Nah, itu diklik dulu untuk membuka periode pendataan bulan ini. Anggap saja ini kunci untuk masuk ke proses verval bulanannya. Oke, pintunya sudah terbuka. Sekarang gimana? Lanjut ke menu pengawas sekolah. Terus cari submenu baru namanya verval bulan. Nah, disitulah papan skornya. Kita bisa lihat ringkasan status semua pengawas. Siapa yang sudah beres, siapa yang belum, kelihatan semua di sana. Jadi gampang buat memantau. Langkah ketiga, ini untuk jaga-jaga kalau ada perubahan. Misalnya, ada pengawas yang sekolah binaannya ganti. Caranya, masuk ke menu pengawas aktif. Tinggal klik saja nama pengawasnya. Nanti muncul tombol binaan sekolah. Nah, disitulah tempat kita untuk menambah atau mengurangi sekolah binaannya. Simpel kan?
Dan sampailah kita di langkah terakhir. Ini tahap finalnya, jadi harus hati-hati. Masuk ke menu tunjangan PS, di sana kita tinggal centang nama-nama pengawas yang datanya sudah kita pastikan oke semua. Kalau sudah yakin, klik tombol verifikasi. Begitu tombol itu diklik, selesai. Data kita langsung terkirim ke SIM tunjangan untuk diproses jadi SKTP. Nah, semua langkah tadi tidak akan ada artinya kalau kita sampai kelewatan satu hal ini. Ini bagian paling krusial dari sistem baru ini. Deadline. Tenggat waktu yang hukumnya wajib dipatuhi. Tolong ingat baik-baik angka keramat ini. 10. Ya, tanggal 10. Itu adalah tanggal kunci kita setiap bulannya. Jadi begini, sistem itu akan secara otomatis menarik data dari SIM Tandik ke SIM tunjangan. Kapan? Tepat di tanggal 10 setiap bulan, jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Lewat dari jam dan tanggal itu, sistemnya otomatis mengunci. Jadi pastikan semua pekerjaan verval kita sudah beres sebelum waktu itu ya. Terus, kalau telat gimana? Nah, ini kutipan resminya. Data beban kerja pada periode berjalan akan terkunci. Artinya apa? Artinya kalau sudah lewat tanggal 10 jam 6 sore, ya sudah, game over untuk bulan itu. Kita tidak bisa lagi utak-atik atau kirim data. Pintu sudah tertutup. Makanya jangan sampai mepet ya. Saya tahu, mendengar proses baru seperti ini pasti ada saja yang bikin bingung atau was-was. Tapi tenang, Anda tidak sendirian kok. Kalau ada kendala atau pertanyaan, bantuan itu selalu ada. Jadi, kalau mentok, ada 3 jalur pertolongan utama. Pertama, bisa langsung lewat menu pengaduan di dalam aplikasi SIM Tandik. Kedua, gabung saja ke grup resmi di Telegram atau WhatsApp. Di sana banyak teman-teman yang bisa bantu. Atau yang ketiga, kalau mau ngobrol langsung, ada sesi konsultasi via Zoom setiap hari Rabu. Tinggal pilih mana yang paling nyaman. Oke, kita sudah bedah semuanya, dari kenapa berubah sampai cara kerjanya. Sekarang, pertanyaannya saya kembalikan ke Bapak, Ibu, dan tim di dinas. Sudah siapkah kita untuk tanggal 10? Semoga penjelasan singkat ini bisa jadi bekal yang cukup ya. Selamat bekerja dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel ini.